Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 dasar-dasar membaca dan menulis akan memaparkan suatu materi mengenai keterbacaan, teknik uji rumpang, dan kecepatan efektif membaca. Pengertian keterbacaan. Keterbacaan merupakan alih bahasa dari readability. Bentuk readability merupakan kata turunan yang dibentuk oleh bentuk dasar readable, artinya dapat dibaca atau terbaca. Konfiks ke-an pada bentuk keterbacaan mengandung arti hal yang berkenaan dengan apa yang tersebut dalam bentuk dasarnya. Oleh karena itu, kita dapat mendefinisikan keterbacaan sebagai hal atau ihwal terbaca tidaknya suatu bahan bacaan tertentu oleh pembacanya. Jadi, keterbacaan ini mempersoalkan tingkat kesulitan atau tingkat kemudahan suatu bahan bacaan tertentu dibagi peringkat pembaca tertentu. Faktor yang mempengaruhi keterbacaan. Yang pertama, formula keterbacaan. Formula keterbacaan yang lazim digunakan untuk mengukur bahan bacaan di kelas-kelas rendah adalah formula keterbacaan dari Specht yang dibuat pada tahun 1933. Formula keterbacaan dan Edward Fry yang kemudian dikenal dengan sebutan grafik merupakan formula yang dianggap relatif baru dan dimulai dipublikasikan pada tahun 1977. Grafik ini merupakan hasil upaya untuk menyederhanakan dan mengefisiensikan teknik penentuan tingkat keterbacaan wacana. Untuk mengukur tingkat keterbacaan sebuah buku dengan grafik Braille, sekurang-kurangnya dilakukan sebanyak 3 kali dengan pemilihan sampel yang berbeda-beda. Grafik Fry merupakan hasil penelitian terhadap wacana bahasa Inggris, sehingga grafik ini kurang sesuai jika digunakan untuk mengukur keterbacaan wacana bahasa Indonesia, kecuali jika dilakukan permodifikasian terhadap formula tersebut. Formula keterbacaan yang diperkenalkan oleh Alton Rigor yang dikenal dengan grafik Rigor mendekati kecocokan untuk bahasa-bahasa yang menggunakan huruf Latin, meskipun pada dasarnya prinsip-prinsip yang digunakan hampir sama dengan grafik Fry. Grafik Free diciptakan Edward Fry. Grafik keterbukaan yang diperkenalkan Fry merupakan formula yang relatif baru dan dimulai diperkenalkan tahun 1977. Grafik Free sebenarnya dibuat pada tahun 1968. Grafik Free digunakan untuk mengukur tingkat keterbacaan wacana. Grafik ini mendasarkan pengukurannya pada 2 faktor, yaitu panjang pendeknya kata dan tingkat kesulitan kata yang tercermin oleh banyak sedikitnya jumlah suku kata yang membentuk setiap kata dalam wacana. Adapun langkah-langkah untuk penggunaan grafik Free yaitu sebagai berikut. 1. Pilihlah penggalan wacana yang representatif yang diukur tingkat keterbacaannya. 2. Hitunglah sampai 100 kata dari wacana yang dipilih untuk dijadikan sampel yang akan diukur tingkat keterbacaannya. 3. Hitunglah jumlah kalimat dari 100 kata yang dijadikan sampel sehingga per 10 terdekat atau dibulatkan. 4. Hitunglah jumlah suku kata dari wacana sampel. Angka dan singkatan diperlukan sebagai satu kata dengan satu suku kata. 5. Hasil menghitung pada langkah 3 dan 4 dimasukkan ke dalam grafik Free. Pertemuan antara baris jumlah suku kata dan baris horizontal atau jumlah kalimat menunjukkan tingkat kelas pembaca yang diprediksi dapat membaca bacaan yang diukur. Dan yang terakhir, tingkat keterbacaan hasil pengukuran bersifat perkiraan. Penyimpanan mungkin terjadi sehingga keterbacaan tidak hanya seperti hasil pengukuran, tetapi bisa ditambah atau dikurangi satu peringkat. Grafik Rigor. Grafik Rigor atau Rigor diciptakan oleh Alton Rigor. Grafik ini diciptakan untuk mengatasi kelemahan grafik F-nya. Grafik F-nya sebenarnya hanya cocok untuk mengukur tingkat keterbacaan bacaan yang berbahasa Inggris. Prinsip menggunakan grafik Rigor dan grafik Free hampir sama. Penggunaan grafik Rigor adalah yang pertama, menghitung 100 buah perkataan dari wacana yang hendak diukur tingkat keterbacaannya itu sebagai sampel. Deretan angka tidak dipertimbangkan sebagai kata. Yang kedua, menghitung jumlah kalimat sampai pada persepuluhan terdekat. Prosedur ini sama dengan prosedur Free dan dalam menghitung rata-rata jumlah kalimat. Yang ketiga, menghitung jumlah kata-kata sulit, yakni kata-kata yang dibentuk oleh 6 huruf atau lebih. Yang keempat, hasil yang diperoleh dari langkah 2 dan langkah 3 itu dapat dijadikan plot ke dalam grafik Rigor untuk menentukan peringkat keterbacaan wacana. Teknik uji rumpang. Pengertian teknik uji rumpang. Teknik uji rumpang menurut Wilson Taylor 1953 dengan nama closed procedure. Teknik ini diilhami oleh konsep dalam ilmu jiwa Gestalt yang terkenal dengan istilah closure. Konsep ini menjelaskan tentang kecenderungan manusia untuk menyempurnakan suatu pola yang tidak lengkap secara mental menjadi satu kesatuan yang utuh. Seperti dijelaskan oleh Satono 1988, istilah closure mengandung makna sebagai persepsi atau penglihatan dan pengertian yang penuh atau yang komplit
dari gambar atau keadaan sebenarnya tidak sempurna. Berdasarkan konsep tersebut, Taylor mengembangkannya menjadi sebuah alat ukur keterbacaan wacana dan diberi nama closed procedure. Istilah ini selanjutnya kita namai sebagai prosedur atau teknik isian rumpang. Teknik isian rumpang merupakan metode penangkapan pesan dari sumbernya, mengubah pola bahasa dengan jalan melepaskan bagian-bagiannya dan menyampaikan kepada si penerima, sehingga mereka berupaya untuk menyempurnakan kembali pola-pola keseluruhan yang menghasilkan sejumlah unit-unit rumpangan yang dapat dipertimbangkan. Selanjutnya, fungsi teknik isian rumpang yang pertama adalah teknik berfungsi sebagai alat ukur untuk mengukur tingkat keterbacaan wacana. Suatu wacana dapat ditentukan tingkat kesukaran serta dapat diketahui kelayakan pemakaiannya oleh siswa tertentu. Setelah melalui prosedur ini, yang kedua adalah prosedur isian rumpang juga berfungsi sebagai alat pengajaran membaca. Dalam fungsinya sebagai alat ajar, penggunaan teknik isian rumpang dapat dipergunakan untuk melatih kemampuan dan keterampilan membaca siswa. Dengan kata lain, dapat menyebutkan dua fungsi utama dari prosedur isian rumpang, yakni sebagai alat ukur dan sebagai alat ajar. Yang selanjutnya, kegunaan teknik isian rumpang yang pertama adalah teknik isian rumpang bermanfaat untuk menguji tingkat kesukaran dan kemudahan bahan bacaan, mengklasifikasikan tingkat baca siswa, yakni tingkat independen, instruksional, atau frustasi. Yang kedua, melatih keterampilan dan kemampuan membaca siswa melalui kegiatan belajar mengajarkan membaca, terutama dalam hal penggunaan isyarat sintaksis, penggunaan isyarat semantik, penggunaan isyarat skematik, dan peningkatan kosakata. Ada kecepatan efektif membaca. Pengertian dari kecepatan efektif membaca atau KEM adalah perpaduan dari kemampuan motorik, gerak mata, atau kemampuan visual dengan kognitif seseorang dalam membaca, yaitu menurut Harja Sujana dan Mulyati 1987. Dengan kata lain, KEM merupakan perpaduan dari rata-rata kecepatan membaca dengan ketepatan memahami isi bacaan. Untuk menentukan KEM, seseorang diperlukan informasi mengenai rata-rata kecepatan baca dan presentase pemahaman isi bacaan. Informasi tentang rata-rata kecepatan baca didapat dari jumlah kata yang dibaca dan waktu tempuh bacanya. Cara menghitung rata-rata kecepatan baca adalah dengan cara membagi jumlah kata yang dibaca dengan waktu tempuh baca, biasanya dalam waktu 1 menit per 60 detik. Jadi, WM sama dengan titik-titik-titik KPM atau kata per menit jika adalah jumlah kata dan WM adalah waktu tempuh baca. Informasi tentang pemahaman bacaan ditentukan dari jumlah jawaban atau skor jawaban yang dijawab dengan benar oleh siswa dibagi jumlah skor ideal jika jawaban benar semua, atau skor ideal dikalikan 100%. Dapat dijabarkan pada rumus B dibagi SI dikali 100% sama dengan titik-titik-titik persen. B adalah jumlah jawaban benar dan SI adalah skor ideal. Dalam proses membaca terdapat dua komponen utama yang bekerja secara dominan, yakni kerja mata untuk melihat lambang-lambang grafis dan kerja otak untuk memahami dan memaknai lambang-lambang grafis tadi menjadi sebuah informasi yang utuh dan lengkap. Kemampuan fisik berupa kemampuan mata melihat lambang selanjutnya disebut kemampuan visual, sedangkan kemampuan fisik yang melibatkan kemampuan berpikir dan bernalar selanjutnya disebut kemampuan kognisi.